Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 186-190. Ketika semua penonton mendengar ini, mereka langsung tertawa terbahak-bahak. Dari mana anak ini berasal? Mungkinkah dia mengira dia lebih baik dalam bermain basket daripada Qin Hai? Ya, bahkan Qin Hai tidak bisa mengalahkan lawannya, dari mana anak ini memiliki keberanian. Benar-benar tidak tahu siapa yang memberikannya nyali. Keberaniannya untuk berani menerima tantangan, dan sekarang Universitas Jiangsu kita akan kehilangan muka. Lin Xiyu melemparkan tongkat sorak di tangannya ke lapangan dan berkata dengan marah, menunjuk ke semua orang, aku bilang kalian semua lihat diri kalian sendiri. Apakah kalian tidak merasa malu ketika tidak ada yang berani maju? Tapi sekarang kalian mengatakan ini memalukan, sekolah sebesar ini bahkan tidak seseorang berani bermain, kalian sangat memalukan. Semua orang di sekitar takut untuk berbicara untuk sementara waktu. Pemuda berpotongan 1 inci itu melihat sekeliling, lalu menatap Gu Chen dengan senyum tipis dan berkata, kamu bukan murid Universitas Jiangsu, kan? Oh, bagaimana kamu tahu itu? Gu Chen mengangkat bahu dan tersenyum enteng. Di usia Gu Chen yang baru menginjak 20-an, biasanya sulit dideteksi ketika sudah berbaur di kampus. Tapi pemuda ini bisa tahu sekilas bahwa Gu Chen bukan murid. Matamu sangat agresif. Matamu tajam, itu bukan mata yang seharusnya dimiliki mahasiswa. Pemuda berpotongan inci itu tersenyum datar. Keduanya saling memandang, dan Gu Chen tidak bisa menahan senyum, saya ingat Anda baru saja mengatakan bahwa siapa sana dapat mencobanya bahkan jika bukan seorang mahasiswa. Coba saja. Diperkirakan penyelenggara Universitas Jiangsu juga berkompromi, dan mereka langsung setuju untuk membiarkan Gu Chen menggantikan posisi Qin Hai. Dalam sekejap, ada lebih sedikit orang di lapangan. Lebih dari setengahnya. Sebelumnya, begitu banyak orang yang hampir semuanya adalah penggemar Qin Hai, semua orang percaya bahwa dia bisa memenangkan permainan ini, tetapi ketika Qin Hai diganti di tengah permainan, gairah sebelumnya hilang dalam sekejap. Gu Chen, go go go! Lin Xiyu mengambil tongkat penyemangat di lapangan dan berdiri di sampingnya dan berteriak. Di seluruh regu pemandu sorak, dia adalah satu-satunya yang masih mengibarkan pom-pom dan berteriak, dan banyak dari mereka terlihat bercanda. Banyak orang juga merasa Qin Hai telah diganti, jadi apalagi yang harus ditonton di pertandingan selanjutnya. Kembali di tengah lapangan. Kamu ketinggalan 30 poin, dan masih ada setengah jam tersisa di babak kedua. Pemuda berpotongan 1 inci itu berdiri di hadapan Gu Chen dan mencibir. Gu Chen juga sedikit tersenyum, masih ada setengah jam, itu cukup. Hehehe, kamu sombong. Tapi saya harap kamu memiliki modal kesombongan. Tapi tujuan saya adalah menyingkirkan Universitas Jiangsu dengan selisih 100 poin. Dia tersenyum puas. Prit. Segera, wasit meniup peluitnya. Untuk bola pertama, lawan menunjukkan tanda-tanda melepaskan yang jelas, dia mungkin berpikir bahwa Gu Chen pasti akan gagal dalam tembakannya, jadi dia mengirim bola langsung ke sisinya. Terlihat Gu Chen menggiring bola dengan satu tangan dan menembak ke belakang. Desir. Sial. Sebuah lemparan 3 angka. Seru wasit di sebelahnya. Dan tembakan itu tepat, bola terbang sangat dekat dengan keranjang, tanpa membentur ring sama sekali. Bola yang indah. Orang-orang yang sudah pergi sebelumnya mendengar gerakan di lapangan, dan banyak orang kembali satu per satu. Pemuda berkepala inci itu mungkin tidak menyangka tembakan Gu Chen begitu akurat, jadi dia juga tersenyum keheranan, nak, tembakannya cukup akurat. Tapi bagus untuk membiarkanmu memiliki bola, dan kemudian aku akan membiarkan kalian semua punya bola. Tidak ada kesempatan. Oh ya, Gu Chen sedikit tersenyum. Dalam 10 menit berikutnya, permainan di lapangan semakin intensif. Itu lebih bersemangat daripada ketika Qin Hai ada di sana sebelumnya, dan ada semakin banyak orang di taman bermain, bahkan jauh melampaui awal. 3 poin. 3 poin lagi. Wasit memegang mikrofon dan berseru saat ini. Pria muda berkepala inci benar-benar bingung. Setelah bermain bola basket begitu lama, dia belum pernah melihat seseorang yang menembak dengan sangat akurat. Dan kecepatan tembakan Gu Chen sangat cepat sehingga sulit untuk dilawan. Sejak dia datang ke lapangan, Universitas Xiangbei bahkan belum mencetak 1 gol pun. Ayo, go go go! Seru Lin Xiyu, melambaikan tongkat bersorak di tangannya. Di lapangan. Setelah orang lain mendapatkan bola, mereka secara tidak sadar akan mengoper bola ke Gu Chen sekarang. Pria muda dengan potongan 1 inci itu segera mengelilinginya dengan orang-orangnya, jadi Gu Chen tidak dibiarkan menggiring bola.
Hehe, saya hanya akan menjaga Anda dan melihat bagaimana Anda menembakkan tembakan 3 angka. Pemuda berpotongan 1 inci itu memandangnya dan mencibir. Gu Chen mengangkat bahu tak berdaya, siapa yang memberitahumu bahwa aku hanya bisa menembak 3 angka? Apa maksudmu? Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Gu Chen langsung menipu pemuda berpotongan 1 inci dengan gerakan menipu, dan mengelak dengan goyangan. Terlihat Gu Chen memegang bola dengan 1 tangan dan melompat. Bang! Seluruh ring basket tertumbuk, setelah dung beratnya, terdengar suara mendengung. Efek ini hanya dapat dicapai oleh superstar bola basket NBA Amerika. Pada saat ini, udara sepertinya membeku. Mereka semua sangat kagum dengan slam dunk Gu Chen yang tiba-tiba, sehingga mereka tidak bisa berkata-kata. Terutama itu terlihat seperti naga perenang, dan kekuatan untuk memukau semua orang. Ia memiliki momentum kuda yang berderap tak terbendung, dan juga memiliki keanggunan sekilas. Pada saat ini dan pemandangan ini, kata yang indah. Menang. Lin Xiu bergumam di sampingnya. Melihat waktu di lapangan sudah habis, Universitas Jiangsu tidak hanya memulihkan poin yang diambil alih sebelumnya, tetapi sekarang bahkan memimpin lebih dari 10 poin. Kita menang. Teriak penonton serempak. Sorakan segera menutupi seluruh taman bermain, dan Lin Xiu memandang Gu Chen di lapangan basket dengan obsesif. Dikatakan bahwa setiap gadis menyukai anak laki-laki yang suka bermain bola basket di masa mudanya. Dia akhirnya mengerti mengapa Gu Chen begitu meremehkan ketika dia memuji Qin Hai atas keterampilan bola basketnya. Saat ini, sekelompok besar gadis segera mengelilinginya. Pria tampan, apakah kamu punya pacar? Jika kamu tidak punya, maukah kamu punya satu? Popularitas Gu Chen sekarang bahkan lebih tinggi daripada saat Qin Hai ada di sana sebelumnya. Pemuda berpotongan 1 inci itu juga berjalan dengan sedih. Sudah lama sekali, dan kamu adalah lawan kuat pertama yang kutemui. Kata-katanya mengabaikan Qin Hai. Gu Chen meliriknya dan sedikit tersenyum, kamu sebenarnya cukup bagus dalam bola basket, tapi kamu harus belajar bagaimana menjadi manusia. Baru saja, pemuda berpotongan 1 inci memenangkan banyak poin dengan mengandalkan dirinya sendiri, dan kemudian mulai berteriak dengan arogan, tanpa memperhatikan siapapun, tetapi pada akhirnya, dia disiksa oleh Gu Chen dengan memar dan memar di sekujur tubuhnya. Aku mengerti. Pemuda berpotongan 1 inci itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Gu Chen keluar dari kerumunan. Siapa namamu? Pemuda berpotongan 1 inci itu melihat ke belakang dan berteriak. Tapi Gu Chen tersenyum bahkan tanpa menoleh, anonim. Kata-katanya yang ringan, ditambah dengan perasaan suram saat meletakkan pakaian di punggungnya. Langsung membuat gadis-gadis di sekitar tempat kejadian kembali mengagumi. Beberapa orang bahkan mengeluarkan ponselnya dan mulai memotret, yang perlu mereka lakukan hanyalah memotret punggungnya, lalu menambahkan copywriting yang sangat provokatif. Misalnya, saya lahir di selatan, tinggal di selatan, dan ditanam di tangan Anda, saya akhirnya pergi ke tempat yang berbeda. Melihat Gu Chen pergi dengan cara yang keren, Lin Xiu segera mengejarnya. Tunggu. Dalam perjalanan pulang, gadis kecil itu terus mengoceh tanpa henti. Itu kembali ke keadaan setelah balapan motor sebelumnya, dan langsung menjadi gadis penggemar kecil. Kenapa kamu tidak bilang kamu bisa bermain basket sebelumnya? Kata Lin Xiu dengan wajah terkejut sambil duduk di jok belakang. Gu Chen tersenyum tak berdaya, aku sudah mengatakannya berkali-kali, kapan kamu menanggapi apa yang aku katakan dengan serius? Kamu hanya memiliki Qin Hai di matamu. Sekarang jelas hanya ada kamu. Tepat ketika dia mencapai persimpangan, Gu Chen tiba-tiba menemukan bahwa ada beberapa mobil Audi di belakang sepeda motor tersebut. Kenapa kamu tidak bicara lagi? Kata Lin Xiu dengan wajah bingung melihat dia tidak menjawab. Lihat sendiri ke belakang. Kata Gu Chen dengan nada datar, setelah mendengar ini, Lin Xiu segera menoleh untuk melihat. Dia melihat beberapa Audi mengejar, yang terpenting yang mengejar memiliki plat nomor ibu kota. Berpegangan dengan kuat. Gu Chen tersenyum ringan saat ini. Lin Xiu dengan erat memeluk pinggangnya dengan kedua tangan. Tak lama kemudian, sepeda motor itu sudah bercampur dengan arus lalu lintas, bola-balik melewati berbagai persimpangan dengan sangat lincah. Berkat kemacetan lalu lintas di Jiangsu, meskipun Anda datang ke sini dengan mobil sport, Anda tetap akan terjebak kemacetan, tetapi sepeda motor berbeda. Sangat mudah untuk berpindah ke jalan lain, jadi dalam 10 menit, Gu Chen baru saja mengambil jalan tikus dan kembali ke Villa Yu Huatai. Memasuki villa, Lin Xiu meletakkan barang-barang di atas meja dan menyebarkannya di sofa. Akhirnya kembali. Gu Chen dengan ringan dan berkata, itu bukan latar belakang yang kecil. Ketiga Audi R8 semuanya memiliki plat nomor dari ibu kota provinsi.
Harga Audi A8 sekitar 2 juta yuan. Mobil itu muncul bersamaan. Yang terpenting ternyata ini adalah plat nomor ibu kota provinsi. Sejak Gu Chen dan Lin Xiyu meninggalkan sekolah, ketiga mobil ini membuntuti mereka. Jelas orang-orang ini tidak ada di sini untuk Gu Chen, karena dia sama sekali tidak menyinggung orang dari ibu kota provinsi, jadi satu-satunya kemungkinan adalah mereka ada di sini untuk Lin Xiyu. Hei, apel ini benar-benar segar, biarkan aku mencuci apel untukmu. Lin Xiyu mengambil sebuah apel di atas meja dan tersenyum kecut. Tapi Gu Chen mengangkat tangannya untuk menghalangi jalannya dan berkata dengan senyum ringan, jangan ubah topik pembicaraan. Kenapa orang-orang itu mengikutimu? Jangan tanya, oke. Senyum pada Lin wajah Xiyu juga perlahan memudar menghela nafas pelan, setiap orang memiliki rahasia yang tidak ingin mereka ceritakan, termasuk kamu. Sejak awal, Gu Chen merasa identitas Lin Xiyu seharusnya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, jika hanya seorang mahasiswa biasa, tidak mungkin bermain dengan sepeda motor seharga ratusan ribu, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk bertemu dengan seorang teman seperti Ling Meixue. Burung-burung berkumpul bersama dan orang-orang dibagi menjadi beberapa kelompok, semakin baik seseorang, semakin baik temannya. Melihat Lin Xi tidak mau berbicara, Gu Chen tidak melanjutkan bertanya. Oke, karena kamu tidak mau memberitahu, maka aku tidak akan bertanya lagi. Lin Xiyu tidak mengatakan apa-apa, dan naik ke kamarnya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Biasanya, hari ini harus menjadi waktu kerja, karena manfaat beberapa hari terakhir ini bagus, dan semua staf bekerja lembur, jadi Ling Meixue juga memberikan hari libur ekstra kepada seluruh karyawan perusahaan. Bagi orang-orang seperti Gu Chen yang berlama-lama, tentu saja sama apakah dia pergi bekerja atau tidak. Awalnya, Gu Chen membeli banyak bahan hari ini, berencana membuat pangsit untuk kedua putri. Tapi baru setengah bahas dibuat, telepon di sakunya berdering. Siapa? Aku meneleponmu pagi-pagi sekali, bisnismu benar-benar sibuk. Ling Meixue bersenandung sambil membuat pangsit, semakin banyak goblin di luar dirimu. Lin Xiyu di samping tidak puas. Dia membalik telepon dan menunjukkannya, hanya untuk melihat nama Jiang Ximing di layar telepon. Kenapa dia meneleponmu sepagi ini? Ling Meixue berkata dengan curiga. Gu Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas pelan, apalagi yang bisa saya lakukan? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Maserati diberikan secara cuma-cuma kemarin? Kanibalisme bermulut pendek dan berhati lembut, saat ini menunggu untuk menelepon, apalagi yang bisa dia lakukan selain meminta sesuatu dari saya. Inilah alasan mengapa Gu Chen tidak suka mengambil barang dari orang lain. Dia adalah orang yang takut pada masalah. Ambil semuanya, ambillah. Ling Meixue memberinya tatapan putih dan berkata, siapa yang menyuruhmu mengambil mobil itu? Aku. Gu Chen datang ke tepi balkon untuk menjawab telepon dan berkata dengan lembut, ada apa? Maaf sudah mengganggu Tuan Gu sepagi ini. Katakan saja, saya agak terburu-buru di sini. Jiang Ximing berkata dengan cemas, bisakah kamu menangkap hantu? Apa-apaan? Ini. Hanya saja temanku mungkin disihir. Gu Chen ragu-ragu sejenak, lalu dia berkata perlahan, aku tidak tahu, tapi aku tahu seseorang yang bisa, aku akan mengajaknya. Anda bisa bertemu dengan dia di bar. Kalau begitu aku akan datang dan menemukannya segera. Setelah menutup telepon, Gu Chen mengirim pesan teks ke Lan Wancheng menanyakan di mana dia berada. Tetapi Lan Wancheng mengatakan bahwa dia akan pergi ke perguruan tinggi guru prasekolah untuk bertemu pacarnya, dan dia berencana untuk menyatakan cintanya hari ini. Kakak Chen, aku akan mengakui cinta. Apa yang bisa kuberikan pada seorang gadis? Lan Wancheng bertanya dengan lembut di ujung telepon. Gu Chen juga mengungkapkan rasa malunya tentang pertanyaan ini. Saya tidak tahu. Saya selalu dikejar oleh gadis lain. Lan Wancheng terdiam, lupakan saja, aku akan mencari tahu sendiri. Saat ini di perguruan tinggi guru prasekolah Jiangsu. Lan Wancheng berdiri di gerbang sekolah, memegang setangkai mawar di tangannya. Kirim bunga, Kian-Kian pasti akan menyukainya. Dia tidak tahu apa yang terjadi baru-baru ini, sejak minggu lalu, pacar yang dia ajak mengobrol di internet mulai mengabaikannya, berpikir bahwa dia bermain keras untuk mendapatkannya, jadi dia hanya mengatakan hari ini sebuah pengakuan. Saat ini, di dalam perguruan tinggi guru prasekolah Jiangsu. Setelah menunggu lama, seorang gadis berpakaian sangat genit keluar dari sana, dengan riasan tebal dan pakaian yang sangat terbuka dan seksi. Awalnya, dia terlihat tidak dewasa, tetapi setelah merias wajah yang tebal ini, dia tiba-tiba merasa sedikit tidak wajar. Begitu gadis itu keluar, Lan Wancheng melompat keluar dari rerumputan dan memberinya kejutan, Kian-Kian, bisakah kita makan siang bersama?
Gadis itu jelas dikejutkan oleh lompatan tiba-tiba Lan Wancheng. Kamu sakit. Kenapa kamu bersembunyi di sini? Wanita itu berkata dengan marah. Lan Wancheng menatapnya dari atas ke bawah dan menggaruk kepalanya, Qian, kamu tidak perlu berdandan untuk bertemu denganku, kamu sudah cantik. Nama gadis ini adalah Liu Qian, dan dia adalah murid dari perguruan tinggi guru prasekolah ini. Dia bertemu Lan Wancheng di perangkat lunak sosial, ketika seseorang memposting novel supernatural. Kemudian terjadi diskusi panas, dan Lan Wancheng menunjukkan bahwa jimat dalam novel semuanya dibuat-buat. Gadis-gadis suka membaca novel ketegangan dan supranatural. Pada saat itu, Liu Qian merasa pria ini sepertinya berbicara secara mendalam, jadi dia mengobrol secara pribadi. Lan Wancheng, yang belum pernah menjalin hubungan, ketika dia melihat seseorang gadis mengobrol dengannya, dia mengira itu adalah keberuntungannya. Beberapa hal hanya apa yang dia pikirkan. Kenapa kamu di sini? Liu Qian juga kaget dengan lompatannya yang tiba-tiba dan berkata dengan marah. Mendengar ini, Lan Wancheng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bukankah aku mengirimimu pesan teks? Dikatakan untuk kembali lagi nanti, bukankah kamu menerimanya? Tunggu. Lan Wancheng tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia tidak bisa menahan cemberut dan berkata dengan suara rendah, karena kamu tidak keluar untuk melihatku berpakaian seperti ini, itu adalah. Apa pentingnya bagimu? Apa hubungannya dengan Anda? Liu Qian berkata dengan marah. Ada apa? Saya adalah pacarmu. Lan Wancheng juga marah. Mungkinkah wanita ini tidak pernah berpikir untuk memperlakukan dirinya sebagai pacarnya? Mereka saling kenal selama hampir 20 hari. Ketika mereka mengobrol kurang dari 5 hari, Liu Qian berinisiatif untuk menunjukkan bahwa dia ingin bersamanya. Gadis kecil sekarang sangat pandai menjadi genit dan imut. Seseorang seperti Lan Wancheng yang belum pernah menjalin hubungan 100% ketagihan. Uang kecil yang baru saja dia dapatkan dari sabuk pulau, semua dihabiskan Liu Qian untuknya, dan biayanya hampir 10.000 yuan dalam waktu kurang dari setengah bulan. Liu Qian mengaitkan lengannya dan mencibir, pacar. Aku punya beberapa pacar, berapa nomormu? Selain itu, aku hanya mempermainkanmu, mengapa kamu menganggapnya serius? Apakah aku benar-benar cinta pertamamu? Anda telah bermain-main dengan saya. Wajah Lan Wancheng langsung menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, kamu tidak memperlakukanku seperti ini sebelumnya. Lan Wancheng masih memiliki sejumlah uang di sakunya sebelumnya. Saat itu, Liu Qian melihat bahwa dia bersedia membelanjakan uang untuk dirinya, dan ketika dia mengatakan dia lapar, Lan Wancheng akan segera mengirimkan uang. Setiap kali, dia akan menempel kepadanya dan memanggilnya kakak Lan. Berpikir tentang hal itu seperti ini, sikapnya berubah, sepertinya itu karena Lan Wancheng tidak punya uang untuk membelikannya tas, dan sejak itu balasan wanita itu atas pesan itu menjadi sebuah reinkarnasi. Apakah kamu benar-benar berpikir aku menyukaimu? Seorang udik dari desa, jika saya tidak melihat uang Anda mudah ditipu, saya tidak akan mau repot-repot bermain dengan Anda. Liu Qian menyilangkan tangannya dan berkata sambil mencibir, seorang satpam yang malang bahkan mengatakan bahwa ingin membelikan saya rumah. Aku benar-benar akan membelikanmu rumah. Lan Wancheng berkata dengan cemas. Qian, bukankah kita memiliki hubungan yang baik? Lan Wancheng merasakan ketidaknyamanan yang tak terlukiskan di hatinya saat ini. Apakah Anda tahu berapa harga rumah di Jiangsu? Harganya di perkotaan sudah mencapai 20.000 hingga 31.000 per meter persegi. Jika Anda ingin membeli rumah, apalagi yang bisa Anda lakukan selain meminta kepada Tuhan untuk menunggu 500 tahun lagi? Saya tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu di sana dengan Anda. Melihat bahwa Anda baik kepada saya, berkumpul dan pergi. Liu Qian terkekeh sambil membawa tas Chanel. Liu Qian sangat cantik, dengan wajah melon, mata besar kazilan, tinggi 1,68 meter, dan dia sangat suka berdandan. Hari ini dia mengenakan rok biru dengan mengenakan stoking dan sepatu hak tinggi hitam, memang ada selera selebriti di dalamnya. Penampilannya, jika dihitung sampai 10, dia juga bisa 7. Sekarang, dia mungkin seorang Neptunus, dan dia juga mengambil inisiatif untuk mendekati Anda dan mengobrol dengan Anda secara ambigu, lalu selamat, Anda telah menjadi ikan di kolamnya. Mungkin stoking Gucci, tas Chanel, dan semua merek yang terkenal yang dia pakai semuanya, itu dikirim oleh ikan itu. Pada saat ini, sebuah Porsche perlahan berhenti di pinggir jalan. Pintu terbuka, dan seorang pemuda berkacamata keluar dari kursi pengemudi. Rambutnya diwarnai merah anggur. Jas yang dia kenakan semuanya berwarna merah anggur. Sayang, apakah kamu sudah berkemas? Saya sudah membuka hotel, dan saya akan mengajak Anda menikmatinya setelah makan malam. Ucap pemuda itu sambil menyeringai.
Ketika Liu Qian mendengar suara itu, dia segera berubah menjadi anak kucing yang lengket. Kakak Hua, kamu di sini. Ayo pergi. Setelah selesai berbicara, dia menoleh dan melirik Lan Wancheng dan mendengus dingin, satu hal yang kamu cukup akurat, Anda mengatakan bahwa saya ditakdirkan untuk menjadi kaya, dan saya akan memiliki pacar yang kaya di masa depan, Anda benar. Apakah Anda melihat Porsche ini? Bagaimana dengan ratusan ribu, apakah Anda memilikinya? Untuk mobil yang rusak, kamu melakukan ini padaku. Lan Wancheng menatapnya dan terkekeh. Meski jarang keluar pulau, bukan berarti dia belum melihat dunia. Dia masih tahu seberapa kaya keluarganya dan berapa banyak mobil seperti ini yang mampu dia beli. Selama Lan Wancheng berkompromi dengan keluarganya, kartu bank yang dibekukan dapat digunakan kapan saja, dan tidak masalah untuk membeli 100 Porsche ini. Siapa idiot ini? Pemuda berambut merah itu berkata dengan marah pada Lan Wancheng. Liu Qian menoleh dan tersenyum kecut, ini temanku. Aku pacarnya. Lan Wancheng berkata-kata demi kata. Dia melihat pemuda berambut merah itu berjalan ke arah sini. Apakah dia wanitamu? Lan Wancheng tidak membantah, benar. Plak. Pemuda berambut merah menoleh dan menamparkan wajah Liu Qian dengan backhand, dan berkata dengan marah, katakan padanya, kamu wanita siapa? Beraninya kau memukulnya. Lan Wancheng mengangkat tinjunya hanya untuk melambai. Meskipun wanita ini menipu dia untuk uang, dia sangat menyukai Liu Qian. Terkadang jangan memarahi pria sebagai sampah, sebenarnya setiap orang punya proses. Saat sedang jatuh cinta, begitu ada yang menyapa, saya khawatir Anda sudah merencanakan segalanya untuk masa depan, bahkan siapa nama anak Anda di masa depan, dan di mana Anda akan belajar. Jadi meskipun Liu Qian kejam padanya, perasaan hangat sebelumnya tetap ada. Cukup. Liu Qian berdiri di depan pemuda berambut merah, mendorong Lan Wancheng pergi dengan kedua tangan dan berteriak dengan marah, aku sudah lama menjadi pacar kakak Hua. Bisakah kamu lebih realistis? Aku marah saat dia menamparmu, tapi kamu masih melindunginya saat dia memukulmu. Lan Wancheng berkata dengan marah. Liu Qian memandangnya dan berkata dengan marah, karena kamu miskin. Kamu sangat miskin. Kamu sangat-sangat miskin. Apakah kamu mengerti? Pria itu mencibir dan berkata, gadis ini baik, saya akan mengembangkannya untuk Anda terlebih dahulu, dan jika dia hamil nanti, saya akan mengirimkannya kembali kepada Anda. Itu ide yang bagus. Liu Qian juga menutup mulutnya dan tertawa pelan, kakak Hua, anakmu, dia tidak layak membesarkan. Brum. Saat ini, Maybach dan Maserati edisi terbatas muncul di persimpangan. Begitu saja, langsung berhenti di gerbang universitas, dan tiba-tiba Porsche di pinggir jalan sudah tidak menarik lagi. Saat membandingkan mobil harga jutaan dengan mobil harga ratusan ribu, ada celah dalam sekejap. Di luar Universitas Guru TK, ada banyak mobil mewah yang menunggu di luar setiap minggu, dan setiap mobil akhirnya dapat kembali dengan muatan penuh, dan kemudian dikirim kembali pada akhir pekan, dan gadis itu juga kembali dengan muatan penuh. BMW seharga ratusan ribu umumnya banyak, tapi mobil sport Maserati seperti ini jarang ada. Banyak orang di sekitar berhenti dan menonton. Pintu Maybach dan Maserati terbuka pada saat bersamaan, dan Gu Chen serta Jiang Ximing berjalan keluar pada saat bersamaan. Tuan Muda Jiang. Pemuda berambut merah itu berseru saat melihat Jiang Ximing. Ini adalah bakat muda terkenal di Jiangsu, tinggi, kaya, dan tampan yang sebenarnya adalah satu-satunya cara untuk menggambarkan orang seperti dia. Halo, saya dari Tianhua Co. Ltd. Tepat ketika pemuda berambut merah itu mengulurkan tangannya, Jiang Ximing menamparkan wajahnya dengan backhand, dan berkata dengan nada dingin, kotor. Aku. Terlihat Jiang Ximing melewati pemuda berambut merah itu dan melangkah menuju Lan Wancheng, Tuan Lan, apakah kamu punya waktu sekarang? Aku ingin mentraktirmu makan. Pemuda berambut merah yang berdiri di sampingnya benar-benar bodoh. Tidak mungkin seseorang dengan kepala dan wajah kecil di Jiangsu tidak mengenal Jiang Ximing. Dalam daftar Tuan Muda, Jiang Ximing, Jiang Feng dan yang lainnya semuanya evergreen dalam daftar. Topik diskusi. Di masa lalu, Jiang Feng disebut pemuda nomor satu di Jiangsu, bukan karena dia sangat berbakat, tetapi karena dia memiliki bakat yang cukup untuk tidur dengan bintang tingkat ketiga, dia tidak akan ragu untuk menghabiskan jutaan, atau bahkan puluhan juta. Dalam hal bermain dengan wanita, Jiang Feng jelas merupakan model di antara bajingan dari semua lapisan masyarakat, dan model playboy. Jiang Feng mungkin telah yang paling banyak dibicarakan di masa lalu, tetapi sekarang pasti Jiang Ximing yang lebih populer di kalangan atas Jiangsu. Dia muda dan menjanjikan, di usia 20-an, yang lain mungkin masih kuliah, tetapi dia telah menjadi pemegang saham terbesar ketiga di perusahaan keluarga Jiang.
Yang pertama adalah ayahnya, yang lain adalah paman keduanya, dan yang terakhir adalah dia. Ketika Jiang Feng masih menyia-nyiakan uang keluarga, Jiang Ximing telah menghasilkan puluhan miliar untuk keluarga. Karakter yang luar biasa, tapi sekarang dia datang ke sini untuk mengundang Lan Wancheng pergi makan. Pemuda berambut merah itu sangat ketakutan hingga dia tidak berani bernapas. Sebelumnya dia mengejek Lan Wancheng karena menjadi orang miskin, tapi detik berikutnya Jiang Ximing, seorang pemuda top di Jiangsu, mengendarai Maybach, datang untuk menjemputnya. Tidak ada waktu. Lan Wancheng juga berkata dengan sedikit jijik. Pemuda berambut merah itu malah tambah berantakan, banyak yang mau undang, tapi Lan Wancheng langsung menolak. Anda harus membuat reservasi jauh-jauh hari untuk makan dengan Jiang Ximing, dan sekarang dia melakukan perjalanan khusus untuk mengundangnya makan malam, tetapi Lan Wancheng menolak tanpa memikirkannya. Namun, Jiang Ximing tidak marah, dan masih berkata sambil tersenyum, Tuan Lan, saya benar-benar ingin mentraktir Anda makan, dan tolong beri saya mie tipis. Saya juga teman Tuan Gu. Aku akan memberi wajah pada saudara Chen. Lan Wancheng berkata dengan nada dingin. Nyatanya, Jiang Ximing tidak terkejut dengan penampilannya seperti ini. Seseorang yang bisa disebut saudara oleh Gu Chen secara alami adalah eksistensi yang bergengsi, dan dia juga harus memiliki kesombongan. Kalau begitu ayo pergi, Tuan Muda Lan. Gu Chen melemparkan kunci Maserati di tangannya dan terkekeh, seseorang punya wajah, pohon punya kulit, jangan hanya karena seorang gadis yang terlihat seperti kulit pisang merindukan kebun buah. Jiang Ximing berbalik dan menatap pemuda berambut merah di sebelahnya dengan mencibir, kamu dari grup Tianhua. Ya. Tuan Muda Jiang memiliki ingatan yang baik. Saya juga menghadiri pernikahan seorang teman bersama, dan saya melihat Anda di resepsi. Pemuda berambut merah berkata dengan senyum di wajahnya, saya sangat senang melihat Anda hari ini. Maka kamu mungkin terlalu bahagia. Jiang Ximing memandang pemuda berambut merah itu dan mencibir, mulai sekarang, perusahaan Yongxin dan perusahaan Feng Teng akan menghentikan kerjasama denganmu. Aku ingin melihat apakah wanita itu masih menyukaimu saat kamu tidak punya apa-apa. Apa? Detik berikutnya, ponsel pemuda berambut merah berdering. Dia mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah telepon ayahnya, begitu dia terhubung, dia mendengar semburan kutukan. Bajingan, apa yang telah kamu lakukan? Baru saja, beberapa perusahaan telah membatalkan kerjasama mereka denganku, mengatakan bahwa itu semua karena perbuatan baikmu. Perusahaan sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir, dan bank akan datang untuk menagih hutang. Liu Qian juga bingung. Dia dalam keadaan bingung, dan dia tidak percaya apa yang terjadi di depan matanya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bukankah kamu hanya seorang satpam? Dia berteriak ke belakang Lan Wancheng. Gu Chen duduk di kopilot dan sedikit tersenyum, saudara Lan hanya seorang satpam, siapa yang menetapkan bahwa satpam tidak boleh mengendarai mobil mewah? Liu Qian yang cemas berlari ke depan mobil, melihat ke Lan Wancheng di kursi pengemudi, dia berkata dengan lembut, Wancheng, saya salah. Maafkan saya. Saya benar-benar tahu bahwa saya salah. Dia memaksa saya untuk melakukannya. Beri saya kesempatan lagi. Tapi Lan Wancheng mengabaikannya sama sekali, dan langsung menyalakan mobil. Jiang Ximing juga dengan cepat masuk ke Maybachnya dan mulai memimpin di depan. Wancheng, aku salah. Aku salah. Liu Qian berkata dengan cemas sambil menepuk pintu mobil. Tapi saat ini Lan Wancheng bahkan tidak menoleh. Gu Chen perlahan membuka jendela kopilot, menatap wanita ini dan tersenyum dingin, berhati-hatilah untuk menemukan generasi kedua yang kaya dan tampan. Jangan datang mencari adikku. Kamu tidak layak. Setelah berbicara, Lan Wancheng menyalakan mobil dan mengikuti Maybach. Liu Qian dibiarkan berdiri berantakan di tiup angin. Jika Lan Wancheng memberitahu dia bahwa dia hanya selangkah lagi dari menikah dan menjadi sebuah keluarga, dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Qian, ayo menikah. Ayo menikah. Pada saat ini, pemuda berambut merah itu memegang tangannya dan berkata dengan cemas. Sekarang perusahaan bangkrut dan banyak hutang, apalagi menjemput gadis perempuan di masa depan, pernikahan menjadi masalah, siapa yang mau menikah dengan pria yang keluarganya berutang banyak uang. Jadi sekarang dia tidak sabar untuk menyeret Liu Qian ke dalam air, setidaknya ketika dia tidak punya apa-apa, masih ada seorang wanita di sampingnya. Bentak. Liu Qian menamparkan wajahnya dengan backhand, aku mengembalikannya padamu. Jika kamu ingin menikah denganku, kamu tidak cocok denganku, kamu miskin. Di mobil Maserati. Gu Chen duduk di kopilot dan melirik Lan Wancheng, menepuk bahunya dan tersenyum ringan, lihatlah, kamu tidak buruk, tidak lama setelah permulaan, pihak lain baru saja mengungkapkannya. Lebih baik mengetahui kepribadian aslinya sekarang daripada bersama untuk waktu yang lama.
Lan Wancheng juga tak berdaya berkata, apakah ada cinta yang begitu tulus di dunia ini? Tentu ada. Lan Wancheng menggelengkan kepalanya sedikit, kamu tidak menghitung bumi, kamu tidak menghitung orang, kamu hanya menghitung dirimu sendiri. Sepertinya kamu tahu jawabannya sebelumnya. Pergi ke ujian, meskipun kamu mendapat 100 poin dalam ujian, maukah kamu masih merasakan kegembiraan seperti itu? Itu benar. Gu Chen juga tahu. Dia mengeluarkan sebatang rokok dari kotaknya dan menyerahkannya, apakah kamu suka mobil ini? Aku akan memberikannya padamu. Jika aku menyukai sesuatu, menjadi berarti jika membelinya sendiri. Lan Wancheng berkata dengan tegas. Mengikuti Maibah, dan mereka berhenti di depan rumah Teh Jiangzong. Jiang Ximing menemukan tempat duduk di dekat jendela di sini. Duduk di meja dan isi 3 gelas dahongpao. Saat itulah Lan Wancheng berkata perlahan, Tuan Muda Jiang, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Ada yang salah dengan Feng Shui di rumah. Jiang Ximing melihat sekeliling dan berbisik. Mendengar ini, Lan Wancheng tidak bisa menahan senyum puas, dan akhirnya tahu mengapa Jiang Ximing mendatanginya. Dia tidak berani mengatakan apa-apa, tetapi dalam bisnis ramalan Feng Shui, Lan Wancheng masih sangat yakin dengan kemampuan leluhurnya. Saya melihat bahwa keberuntungan Anda telah kabur baru-baru ini. Jika saya menebak dengan benar, Anda seharusnya mengakhiri hubungan, kan? Pihak lain 5 atau 6 tahun lebih muda dari Anda, dan seorang siswa. Lan Wancheng menyesap teh dari cangkir tehnya dan tersenyum ringan. Bisa dilihat dari mata kaget Jiang Ximing, dia benar. Dia melakukan ini dengan cara yang sangat rahasia, pada dasarnya tidak mungkin ada yang tahu, dan siapa yang akan fokus menyelidiki kehidupan pribadinya. Luar biasa, Tuan Gu, saudaramu benar-benar memiliki 2 kuas. Jiang Ximing menoleh untuk menatapnya sambil terkekeh dan berkata, jika kamu tidak keberatan, mengapa kita tidak pergi dan melihat sekarang? Saya mendengarkan saudara Chen. Lan Wancheng juga berkata dengan sedikit senyum. Gu Chen juga mengangguk dan tidak banyak bicara. Datang ke Yanshan Villa di pinggiran kota. Villa di sini telah dibangun selama lebih dari 20 tahun, dan orang-orang yang mampu membelinya saat itu hampir semuanya berada di level orang terkaya di kota Jiangsu. Teman orang kaya juga kaya, jadi tidak mengherankan sama sekali. Ketika datang ke sini, seorang pemuda jangkung dan kurus membuka pintu. Tuan Muda Jiang, apakah ini Master Feng Shui yang kamu rekomendasikan? Pria kurus itu memandang Jiang Ximing dan berkata dengan suara yang dalam. Tapi Lan Wancheng melambaikan tangannya secara langsung, minta tuanmu untuk keluar dan melihatku. Nada yang besar. Lihat dirimu, kamu masih muda, apakah kamu mengerti hal-hal itu? Jiang Ximing meletakkan tangannya di punggungnya dan tersenyum ringan, ini adalah Master Lan, yang sangat akurat dalam ramalan. Lan Wancheng yang berada di samping mendengar bahwa dia dipanggil Master Lan, mau tidak mau dia tanpa sadar meluruskan pinggangnya. Karena umumnya disebut, Master Lan, hanya kakek Lan Wancheng yang layak mendapatkannya. Apa gunanya bisa meramal, yang kami cari adalah seseorang yang bisa membaca Feng Shui. Pria jangkung dan kurus itu mencibir. Lan Wancheng melihat pria ini dan berkata dengan marah, ramalan dan Feng Shui keduanya terkait. Tidak heran jika orang berpandangan pendek sepertimu akan diceraikan oleh istrimu. Aku menyarankanmu untuk menjaga peti mati orang tuamu kembali, atau kamu akan mendapat masalah jika keluargamu tidak mengenalimu. Kamu, bagaimana kamu bisa tahu? Kata-kata sederhana ini, diucapkan dalam satu kalimat di hati pemuda ini. Dia bercerai dalam waktu setengah tahun setelah dia menikah, dan alasan utamanya adalah karena dia sangat gemar berjudi sehingga istrinya meninggalkannya, dan sekarang dia diam-diam menipu uang pensiun orang tuanya, dan dia bahkan ingin mendapatkannya. Kamu pikir aku masih akan kalah? Pria kurus itu berkata dengan ekspresi keheranan. Gu Chen tidak bisa menahan senyum sedikit dan berkata, kamu tidak tahu kebenaran kalah 9 dari 10 taruhan. Satu kali kamu menang, itu karena seseorang sengaja melepaskan. Kamu salah. Saya akan mendapatkan uang saya kembali malam ini. Lan Wancheng dan Gu Chen hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dalam hal perjudian, tidak ada yang tahu lebih baik dari Gu Chen, dia tahu segalanya tentang itu. Dia juga telah melihat terlalu banyak orang kehilangan keluarga karena judi, dan dia mendengarkan bujukan orang, dia akan membantu dengan baik, tetapi kebanyakan penjudi pada dasarnya tidak mendengarkan bujukan orang. Kalau sudah seperti itu, orang akan semakin dalam dan tidak bisa melepaskan diri. Orang seperti ini perlahan akan sadar ketika rumahnya benar-benar hilang, dan itu bisa dianggap menghabiskan uang untuk mendapatkan pelajaran. Ketika dia datang ke villa, Lan Wancheng menemukan bahwa ada dewa kekayaan di atas meja, dan 3 batang dupa terbakar di depannya. Tapi ketiga dupa ini sangat rata-rata, bahkan sedikit asap.
Lan Wancheng langsung mengulurkan tangannya dan sedikit menyikat dupa di atasnya, dan gumpalan asap hijau itu terbagi menjadi 3 bagian dan meringkuk. Kamu sakit. Itu dupa untuk dewa kekayaan, siapa yang menyuruhmu menyentuhnya? Pemuda kurus itu meraung marah, apakah kamu tahu cara membaca Feng Shui? Ini dilakukan oleh Master Feng Shui. Apakah kamu melihat asapnya? Lan Wancheng menunjuk ke asap yang mengepul. Asap biru melayang lurus ke arah atap, dan tidak menyebar sama sekali, seolah-olah ada sesuatu yang menghisap asapnya. Aneh, bukankah seharusnya asap menyebar dari satu sisi ke sisi lain dalam keadaan normal? Jiang Ximing bertanya dengan tatapan bingung. Ini seperti orang yang menyalakan rokok, asap yang terbakar sama sekali tidak mungkin langsung naik. Asapnya relatif ringan, dan angin akan mengubah arah saat bertiup. Rumah Tuan ada di ruangan ini, jadi asapnya naik secara alami. Saudara laki-laki yang bersembunyi di loteng itu, bukankah seharusnya Anda turun untuk menemuiku? Lan Wancheng berkata dengan nada datar dengan tangan di punggungnya. Di lantai kedua, ada suara langkah kaki yang perlahan datang dari loteng, dan suara itu sepertinya langkah kaki 2 orang. Hanya dengan 3 batang dupa, kamu bisa tahu di mana aku. Adik laki-laki memiliki beberapa keterampilan. Seorang pria muda berjas dan sepatu kulit turun dari lantai 2 dan berkata dengan nada memuji. Lihatlah wajah orang ini yang penuh dengan surga dan kekayaan, dengan gambaran menyimpan uang, inilah penampilan yang harus dimiliki oleh seorang master sejati. Beberapa kekayaan tidak dapat dikendalikan hanya oleh satu orang. Melihat tuannya turun, pemuda kurus dan tinggi itu bergegas ke sana, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini tuan saya, Tuan Muda Mo. Bersambung.